Pemirsa, baru saja terjadi kejadian yang cukup aneh di mana tribun penonton tadi sempat terbakar dan sekarang ini bisa dilihat ya bolong semua di sana, tapi penonton nggak ada yang kena apa-apa kan ya? Baik-baik semua ya. Bahkan di belakang tiranya juga sempat terbakar. Untungnya nggak ada korban yang jatuh dari kejadian ini. Nah, Roy mungkin bisa jelaskan kepada kita semua apa yang terjadi tadi, Roy, sebenarnya. Gini, jadi saya melihat ada korelasinya dengan partisipan saya pada hari ini. Mbak Susi jadinya diteror kemanapun dia pergi. Jadi kemanapun dia pergi dia akan ada kejanggalan kejadian seperti itu. Dan saya ngerasa Mbak Susi ini harus menebus semua karma buruknya yang melalui 4 kali aborsi. Kemudian itu api itu tadi semacam peringatan buat Mbak Susi untuk kembali ke jalan yang benar. Seperti itu. Jadi ada makhluk yang ngikutin Mbak Susi karena mungkin segala macam ritual pesugihan yang dia lakuin. Dia nggak seneng atau ingin menyampaikan pesan gitu, Roy? Menyampaikan pesan bahwa tindakan Mbak Susi udah keterlaluan sebenarnya. Udah banyak korban jiwa, kemudian udah banyak. Dan seperti itu Mbak Susi harus lebih banyak ciptain kegiatan sosial dan charity gitu loh. Kegiatan baik. Makanya, intinya. Jujur saya lihat api tadi tuh kayak sebuah peringatan gitu. Saya ngelihat ada bentrokan api kemudian terbakar juga. Kecelakaan yang tidak pernah saya duga sebelumnya. Iya. Itu bahkan adalah sebuah pertanda atau sign bahwa Mbak Susi yuk berbuat baik gitu. Anda gimana tanggapannya ngelihat tadi? Iya, cukup dan sangat terkejut tentu pasti. Dan saya juga akan berusaha untuk Jauh lebih baik lah. Iya, tapi ini kalau sampai makan korban jiwa di studio bisa, kita nggak pernah tahu. Kan korban jiwa yang tadi disebutkan udah ada berapa tadi? 10 ya? 7. 7 ya. Itu ada yang gila, Ada yang sakit, ada yang kecelakaan, gantung diri. Bahkan kalau tadi ada percikan api yang sampai kayak gitu, konsleting apapun itu bisa memakan tumbal penonton saya. Bahkan kemanapun kau pergi selalu dihantui terus menerus. Itu sih, mereka tuh penasaran arwah-arwahnya sama kamu. Oh, dari arwah-arwah korban itu sebenarnya yang nyampein pesan, Bro. Iya, nyawa dibayar nyawa. Tanam apel, tumbuh apel. Dari air kembali ke air. Segala sesuatunya akan kembali seperti apa yang ditabur. Bu Susi masih mau melakukan ini nggak selanjutnya kira-kira? Sudah tidak mau. Udah nggak mau? Iya. Tapi mau meninggalkan semuanya ini? Iya. Mau? Karena dari peringatan yang sudah saya terima, makanya saya ingin minta solusi untuk melepaskan ini. Iya, karena korbannya tadi kan Ibu bilang Iya. anak sampai koma di rumah Iya. sakit. Lalu kemudian ada kejadian yang baru sama-sama kita alami. Iya. Itu kayaknya sih udah kuat banget pesannya sebenarnya Iya. untuk Bu Susi. Ini sekarang kalau dia mau bersih, selain harus melakukan kegiatan baik dan charity, apalagi yang harus dilakukan supaya makhluk-makhluk itu paling nggak marah lagi ke dia, Roy. Hijrah. Berpindah ke yang lebih baik. Benar-benar Ya total. benar-benar jadi orang yang baik pasti ya. Benar-benar jadi orang yang baik. Benar-benar Iya. hijrah. Apapun yang dilakukan menurut keyakinan kamu seperti apa. Mungkin mulai berkerudung kah atau seperti apa. Ya, sesuai keyakinannya Sesuai untuk keyakinannya berubah untuk jadi jauh lebih baik lah. Ya, seperti itu. Susuknya gimana, Roy? Itu pasti akan lepas, ambil air, doa-doa, terus lepas sendiri. Gak usah pergi untuk copot susuknya, lama-lama copot sendiri, saya yakin. Tapi Ega pengen nanya deh, Ega. dari Mbak Susi sendiri tuh nggak ada, maksudnya kita kan kalau bikin salah, apalagi makan korban, sampai anak sakit dan segala macam akibat perbuatan kita, Iya. penyesalan yang luar biasa dari dalam diri Mbak Susi apa sih, maksudnya
apa sih gejolak dari dalam diri gitu loh. Nggak cuman gue udah dapetin semuanya nih gue udah kaya, gue pokoknya udah dapetin apa yang Mbak Iya. Susi mau gitu kan. Terus Iya. Mbak Susi mau lepasin aja kan nggak mungkin kan gitu. Iya. Jadi penyesalan dari diri Mbak Susi itu apa gitu loh? Atau setelah ada korban dan segala macam gitu? Iya, penyesalan itu telah terjadi setelah saya alami ya anak saya itu sendiri. Itu penyesalan sudah sangat sebenarnya ya sudah sangat membuat saya tersiksa gitu karena dari daging sendiri kan. Dari situ saya memang bertekad sekali ingin keluar dari jalan yang saya tempuh sekarang gitu karena sudahlah gitu. Saya juga ingin menyudahi lah semuanya gitu. Itu penyesalan yang terjadi kepada darah daging saya sendiri gitu. Kalau kemarin-kemarin saya berpikir karena bukan siapa-siapa gitu ya. Karena saya juga berpikir saya sudah balas dengan biaya atau yang lainnya gitu. Cuman karena kalau darah daging itu kan nggak bisa digantikan dengan apapun gitu. Jadi kejadian anak saya itu cukuplah sangat-sangat sampai sekarang saya sudah pengen ya itu tadi kata Pak Kiasi kan ingin hijrah. Hijrah aja. Iya. Saya ingin menyudahilah. Banyak Muslim kok. Muslim. Ya. Ya, banyak sekali. Saya tidak expert dalam hal itu. Saya Iya. bukan tokoh agamawan atau apa. Saya cuma anak biasa, orang biasa. Tapi alangkah lebih bagus sekali ketika perubahan itu hijrah menjadi hijab kemudian menjadi istiqomah dan bagus sekali. Iya, jadi total. Jadi gitu. totally Benar-benar biar benar deh nggak hati. nanggung dan ya melindungi dari kejadian-kejadian Iya. atau hal-hal yang Iya. negatif lagi. Iya. Dan apalagi Sambari itu sudah merubah semua penampilannya, kemudian tetap melakukan banyak perbuatan baik berhubungan dengan anak-anak kecil yang disability yang kekurangan organ tangannya bengkok segala macem. Itu kamu harus lihat untuk sumbangin ke mereka. Lama-lama susuknya akan hilang kalau banyak perbuatan baik. Iya. Ibu rela nggak kalau lepas semua susuk dan juga makhluk-makhluk yang ada di pesugihannya gitu? Saya sangat ingin melepaskannya. Ada rencana untuk punya keluarga lagi? Pasti. Sudah punya pasangan kah? Belum untuk saat ini. Berarti akan menggunakan tanpa itu, Iya. tanpa menggunakan halal itu untuk Iya. mencari dan membentuk keluarga baru. Iya. Aduh Mbak, kalau kamu mah aku bilang tadi udah lihat mukanya Mbak gak jak-jak amat kok sebenarnya. Maksudnya gak kategori mukanya hancur rusak gitu, matanya gak keluar gitu. Setahu saya wajahnya normal ya, enggak ya? Maksudnya biasa aja gitu, nggak Nggak ada yang jelek. salah, ha? There's nothing wrong, nggak ada yang salah. Mbak Susi cuma PD-nya itu harus pakai jimat ya, harus banget ya. Menurut saya sih nggak usah gituan, orang langsung nempel kok ke kamu. Terus kalau lagi kumat nih, dibisikkan gaib dan segala macam untuk tolong dong please, ini jangan dijadiin apa ya, aku nggak ngerti bahasanya itu. Apa? Biar aku coba. Apa? Intinya jangan digugurin, Kalau oke. jangan main-main gitu. Kalau misalnya sampai hamil, jangan sampai justru itu malah digugurin dan Iya. dibuang lagi dan diaborsi Iya, lagi. Saya juga nggak menyetujui kau main-main juga ya, saya tidak bilang seperti itu. Tapi alangkah baiknya dicegah seperti itu. Oke, jadi ya mulai dicegah tuh hal-hal yang bisa menyebabkan aborsi. Apa sih kan dari tadi hubungan bergonta-ganti pasangan yang tanpa tanggung jawab, yang mungkin masih muda atau Iya. mungkin di bawah kriteria yang Mbak Susi bilang tadi, akhirnya tidak dijadikan suami, ya malah cuman ada janin dalam perut, nanti malah harus dibuang, akhirnya ya melakukan aborsi lagi karena ada kehamilan tidak diinginkan. Iya, ya. Iya. Ega mungkin sesama perempuan ada yang ingin Ega sampaikan guys Ya kepada kalau Mbak untuk Susi. kalau untuk Ega pribadi buat Mbak Susi,
kita itu kan manusia diciptakan itu kan ada kelebihan, ada kekurangan. Mungkin kita nggak cantik-cantik banget, tapi kita punya kelebihan yang lain gitu. Ya kalau bisa nggak usah ngapain sih kita pakai yang kayak begitu-gitu. Apa yang udah dikasih sama Allah tuh pasti tuh udah yang terbaik buat kita gitu loh. Jadi kalaupun emang nggak ada yang suka, pasti ada kok nanti yang suka sama kita, yang terima fisik kita tuh apa adanya. Mungkin nggak terima fisik kan, mungkin karena kita baik orang lain bisa suka sama kita. Jadi fisik tuh belakangan lah, masalah kaya nanti akan ikut sendiri kok. Yang penting niat kita tuh selalu berbuat baik, pasti yang terbaik juga akan terjadi dalam diri kita.